Udah muncul, Far? Udah. Oke. Ini bab terakhir, tapi ini rada susah, rada panjang saya bahas ini. Oke, kita masuk ke interferensinya dulu. Interferensi itu apa sih, Far? Apa? Oh, Hmm, interferensi itu sederhananya adalah ini, penggabungan. Penggabungan dua gelombang atau bisa lebih dari dua. Minimal dua gelombang penggabungannya. Oke? Nah, secara umum kita akan bahas yang namanya ini. Jenis-jenis interferensi. Yang pertama namanya adalah interferensi konstruktif atau disebut juga interferensi terang kalau di cahaya atau interferensi maksimum. Oke, sesuai dengan namanya konstruktif saling membangun. Kalau kita pakai ilustrasi gambar kayak gini gambarnya. Misalkan saya punya gelombang seperti ini, terus mau kita jumlahkan dengan gelombang seperti ini. Yang terjadi adalah akan punya gelombang yang sama tapi jadi lebih besar. Itu ya, Pak. Mau jumlahin. Nah, lihat deh, Pak. Berapa perbedaan fasanya antara gelombang satu dengan gelombang dua? Berapa bedanya? Bedanya adalah tidak ada nol. bedanya. Nol. Betul? Kalau diulang, tinggal tambahin 2V. 2V, 4V, 6V, dan seterusnya. Jadi step kedua adalah interferensi yang bersifat destruktif. Atau kalau di cahaya, interferensi gelap atau interferensi minimum. Oke. Nah, itu kayak gimana sih? Kayak gini. Misalkan kita punya gelombang satu seperti ini. Kita tambahkan dengan gelombang dua yang bentuknya seperti ini. Kalau ini dijumlahkan, maka hasilnya akan saling hilang. Tidak ada gelombangnya. Berapa ini beda faktanya? Berapa, Far? Berapa beda faktanya, Far? Berapa? V. Atau kalau tambahin 2V lagi, 3V. 5V. Dan seterusnya. Ini loh, Far, maksudnya. Fasa itu kan sudut, Far. Kan Far tahu. Sudut kan kayak gini ya. Anggap sinusoidal. Ini kan, sinusoidal kan ya. Oke. Jadi kan kalau di sudut kan ini kan cosine dia 0. Ya nggak sih? V, 2V, 3V. Dan nah sekarang berarti kalau ada gelombang lain yang bentuknya
seperti ini. Berarti kan seolah-olah sama aja kayak dia mulainya dari V kan? Betul nggak, Far? Betul. Paham nggak? Paham? Oh iya. Berarti bedanya V kan antara satu dan dua, ya nggak sih? Nah, dari informasi ini, saya bisa ambil kesimpulan. Kesimpulannya adalah yang menentukan jenis interferensinya apa adalah beda fasanya. Jadi yang menentukan dia interferensi akan konstruktif atau destruktif atau bahkan tidak keduanya itu adalah si beda fasanya. Nah, ternyata beda fasa yang tadi disebutkan pi, 2pi, 3pi, 5pi dan seterusnya, oke, itu disebabkan oleh banyak penyebab. Ada yang disebabkan oleh beda fasa karena perbedaan waktu, ada yang disebabkan oleh beda fasa karena perbedaan fasa awal, ada yang disebabkan oleh beda fasa karena perbedaan lintasan, dan ada beda fasa yang disebabkan oleh perbedaan medium yang dilewati. Nah, inilah kira-kira penyebab dari munculnya beda fasa. Ada akibat waktu, akibat fasa awal, akibat lintasan, akibat medium, dan seterusnya. Nah, kita akan lihat satu persatu. Pertama, beda fasa waktu. Dia adalah beda fasa dikarenakan si gelombangnya itu dipancarkan tidak bersamaan. Jadi ada yang dipancarkan lebih dulu, ada yang dipancarkan setelahnya. Oke. Nah, beda fasa waktu dapat dicari menggunakan 2V per periode dikali delta T. Delta T-nya itu adalah perbedaan dari waktu dipancarkan gelombangnya. Oke. Nah, yang kedua, ada yang namanya beda fasa awal. Ini beda fasa dikarenakan salah satunya beda sumber gelombangnya. Kalau satu sumber pasti tidak ada beda fasa awal. Tapi kalau beda sumber, ada kemungkinan ada beda fasa awal. Oke. Beda fasa waktunya itu adalah waktu lagi. Beda fasa awal dapat dicari menggunakan fasa awal gelombang 2 dikurangi fasa awal gelombang 1. Biasanya saya mutlakin. Kayak itu beda fasa awal. Yang ketiga, beda fasa lintasan. Yaitu beda fasa dikarenakan
si gelombangnya itu melewati panjang lintasan yang berbeda. Jadi gelombang yang satu mungkin panjang lintasannya lebih panjang dibandingkan gelombang yang dua, ataupun sebaliknya. Nah, bagaimana cara kita mencari beda fasa lintasan? Tinggal menggunakan 2V per lambda dikali delta X. Nah, yang paling ribet adalah beda fasa medium. Kapan terjadi beda fasa medium? Ini adalah beda fasa dikarenakan si gelombangnya itu melewati dua medium yang berbeda indeks biasnya. Artinya, kalau dia hanya melewati satu medium, berarti tidak ada beda fasa medium. Nah, kan kita tahu ya, kalau ada dua medium yang berbeda indeks bias. Ketika gelombang datang dari medium 1 ke medium 2 gitu ya, gelombang datang ini pasti akan mengalami pemantulan gelombang pantul, dan ada yang akan mengalami pembiasan. Pembiasan gelombang bias. Nah, yang mengalami beda fasa medium hanya gelombang pantulnya saja. Oke. Terus untuk gelombang bias, fasanya sama dengan fasa gelombang datang. Oke. Jadi yang mengalami beda fasa medium hanya gelombang pantul. Gelombang bias tidak mengalami. Nah, sekarang aturannya. Aturan beda fasa medium seperti ini. Yang pertama, apabila gelombang datang dari medium yang renggang. Renggang itu indeks biasnya kecil. Ke medium yang rapat. Indeks biasnya besar. Maka gelombang pantul akan mengalami yang namanya pembalikan fasa atau beda fasa mediumnya sebesar pi. Jadi gini, misalkan gelombang datangnya seperti ini. Misalkan contoh ya, ini gelombang datangnya.
Ketika dia melewati dua medium, maka nanti gelombang pantulnya akan dibalik fasanya. Ini gelombang pantulnya. Oke. Itu aturan pertama kalau dia dari medium renggang ke medium rapat. Yang B, apabila gelombang datang dari medium rapat, berarti indeks biasnya besar. Ke medium yang renggang, indeks biasnya kecil, maka gelombang pantul tidak akan mengalami yang namanya pembalikan fasa. Atau beda fasa mediumnya itu 0. Kayak gini misalkan. Ini gelombang datangnya seperti ini. Gelombang datang. Oke. Kalau dia datang dari medium rapat ke renggang, gelombang pantulnya sama. Gelombang pantul. Tidak mengalami beda fasa medium. Nah, inilah kira-kira jenis-jenis beda fasa yang akan kita bahas. Nah, sekarang kita masuk ke materinya, contohnya yang akan kita bahas. Dulu kalau zaman dulu saya di TPB ada 2 contohnya, yaitu beda fasa interferensi lapisan tipis sama interferensi pada end celah. Tapi kayaknya kalau saya lihat dari silabus ya, sekarang hanya membahas yang namanya interferensi end celahnya saja. Oke, interferensi end celah. Interferensi end celah paling paling dikit berapa celah? Taruh. Satu, Berapa? satu, dua, 1, 2. Paling minimal 2 celah. Kalau 1 celah nggak ada interferensi. Kenapa? Karena kita tahu interferensi itu adalah penggabungan 2 gelombang atau lebih. Berarti minimal 2 gelombang. Maka minimal itu 2 celah. 1 celah itu bukan interferensi. Interferensi 2 celah disebutnya adalah percobaan yang. Oke. Jadi nggak ada yang namanya interferensi 1 celah itu nggak ada. 1 celah itu namanya difraksi. Oke. Oke. Lihat. D itu adalah jarak antar celah. Itu D namanya. Oke. Kemudian ada juga layar. Jarak celah ke layar. Buat apa ada layar? Supaya bisa mengamati di mana letak gelap terangnya. Nah, ini layarnya ini. Ini layar. Oke. Jarak celah ke layar itu adalah L. Oke. Nah, tepat di tengah-tengah itu biasanya disebutnya adalah terang pusat.
atau TP. Oke. Datang cahaya koheren. Tahu nggak cahaya koheren tuh cahaya yang seperti apa, Farah? Tahu? Oke. Cahaya koheren tuh cahaya yang berasal dari satu sumber. Oke, dan dia pokoknya dari satu sumber tapi dipancarkan secara bersamaan. Dia adalah cahaya koheren. Oke. Cahaya ketika dia masuk ke celah, dia akan disebarkan di setiap titik oleh celah tersebut. Kita ambil satu titik saja sebagai titik sampel. Jadi ini bukan berarti setelah cuma satu sinar doang, tapi ada banyak sinar. Tapi kita ambil satu sampel dianggap mewakili. Kita mau lihat kayak gini. Nah, sama juga dengan celah kedua juga akan memancarkan banyak sinar. Tapi kita ambil satu aja. Karena kita maunya lihat interferensi penggabungan, berarti celah kedua juga harus di titik yang sama kan dengan celah satu. Oke. Nah, ini si gelombang dua. Berarti, Far, tepat di sini terjadi yang namanya interferensi penggabungan. Gitu ya, betul? Nah, kalau kita misalkan ambil titik tengah, kita ambil titik tengah dulu. Oke, gini ya. Anggap aja ini sudutnya adalah theta. Lihat, Far. Tadi kan Farah udah saya tahu. Inti dari belajar interferensi adalah mencari beda fasa. Karena dengan beda fasa itu, kita bisa mengetahui jenis interferensi apa yang akan terjadi. Apakah interferensi yang sifatnya konstruktif, atau destruktif, atau bahkan bukan dua-duanya. Tadi kan beda fasa ada banyak ya, Farah ya. Oke. Yang pertama, kalau di soal ini, beda fasa waktunya berarti 0 ya, Far. Benar nggak? Kenapa 0? Karena dipancarkan secara bersamaan, koheren. Oke. Yang kedua, di soal ini juga, beda fasa awalnya 0. Kenapa? Karena berasal dari satu sumber. Karena berasal dari satu sumber, maka beda fasa awal juga 0. Di soal ini juga, beda fasa mediumnya sama dengan 0 juga ya. Kenapa? Karena hanya melewati satu medium yang sama, yaitu medium udara. Nah, sekarang beda fasa lintas saja. Coba lihat deh, Pak. Garis coklat dan garis biru itu adalah lintasan yang dilewati oleh gelombang. Coklat oleh gelombang satu dari celah satu, biru oleh celah dua. Kalian coba lihat, Pak. Panjang lintasan dari coklat sama biru sama nggak, Pak? Panjangnya? Sama nggak panjangnya? Hah? Panjang garis coklat sama garis biru
Panjangnya sama nggak? Beda. Lebih panjang siapa? Gitu. Biru. Tahu nggak mana perbedaan panjangnya? Gampang. Kita cari aja yang tegak lurus. Nah ini. Ini adalah perbedaan panjangnya. Kalau digambar berarti si biru itu lebih panjang segini. Betul nggak, Far? Betul. Ya. Oke. Kalau itu sudutnya theta, maka di sini juga pasti theta. Berarti delta X-nya apa, Far? Delta X-nya tidak lain adalah D sin theta. Betul? Ya. Berarti terjadi beda fasa lintasan. Rumusnya apa? 2V per lambda dikali delta X. Betul? Sehingga kalau kita masukin delta X ya D sin theta. Kalau kita totalin menjadi beda fasa total, berarti beda fasa total ya hanya disebabkan oleh lintasan, yaitu 2V per lambda dikali D sin theta. Far. Ini saya kotakin, Far. Tahu nggak kenapa saya kotakin? Kalau saya kotakin itu, ini berlaku tidak hanya untuk dua celah. Ini berlaku untuk n celah. Berapapun jumlah celahnya, beda fasanya adalah 2V per lambda dikali D sin theta. Paham, Far? Paham? Ya. Berarti ya. Nah, sekarang Farah sudah tahu beda fasanya adalah 2V per lambda D sin theta. Sekarang dari beda fasa ini, Farah bisa tukar kapan dia maksimum atau terang, kapan dia minimum atau gelap. Caranya gimana? Nah, jadi untuk interferensi maksimum atau minimum di n celah, kita gunakan yang namanya diagram Pastor. Oke. Faktor mirip kayak faktor waktu kita belajar di apa itu RLC ya. Mirip. Misalkan para mau mencari interferensi yang konstruktif atau interferensi terang atau interferensi maksimum. Lihat, Far, dua buah celah itu kan sama aja kita hanya menggabungkan dua buah sinar. Betul ya, Far ya? Betul. Nah, kalau secara fasor, para bayangkan, para punya dua buah garis. Yang masing-masing garis memiliki panjang yang sama, yaitu A. Oke, Far. Sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana caranya Farah menyusun dua buah garis ini supaya memiliki panjang garis yang paling panjang? Gimana, Far, nyusunnya, Far? Bagaimana menyusun dua buah garis ini supaya memiliki panjang total
yang paling panjang. Pasti disusunnya kayak gini kan, Far? Betul gak, Far? Betul. Ya, betul. Nggak ada yang lebih panjang lagi dari ini kan? Betul gak, Far? Betul? Kayaknya. Oke. Berapa ini panjang totalnya? AR-nya? 2A. Betul. Berapa perbedaan sudut antara garis 1 dan garis 2? Bedanya? Nggak ada bedanya ya, Far. 0 derajat. Kalau diulang, tambahin 2 V itu saja. 2V. 4V. 6V. Dan seterusnya. Far, kalau konstruktif atau terang, terang itu selalu dimulai dengan terang pusat, TP. Terang pertama, terang kedua, terang ketiga. Oke? Lihat. Ada polanya nggak, Far? Ada. Polanya adalah 2N dikali V. Di mana N-nya itu adalah orde terangnya. Dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Lihat, Far. Ini saya kotakin. Apa artinya kalau saya kotakin? Ini berlaku untuk N celah. Nggak hanya untuk 2 celah. Nanti kita akan buktikan. Celah berapapun, pasti kalau dia maunya maksimum, terjadi saat beda fasanya 0 dan seterusnya. Oke? Dan, Kak, yo, itu tuh 2 NP ya? ya, N. Oke. N itu ordenya. Iya. Nah, kemudian, Far, 2NP ini kita masukin ke rumus beda fasanya. Jadi kita punya apa? 2N dikali V sama dengan 2V per lambda dikali D sin theta. Betul, Far? Kita coretin 2V-nya, coret. Maka kita akan punya apa? D sin theta sama dengan N lambda. Dengan N-nya dari 0, 1, 2, 3. Paham, Pak? Kalau tetanya itu kecil, secara matematik, kalau tetanya kecil, sin theta dapat didekati dengan tangen theta. Lihat, berapa tan theta? Oh ya, lupa. Titik interferensi ke terang pusat disebutnya adalah Y. Oke? Berarti tan theta adalah Y per L. Betul ya? Maka dapatnya apa? D, Y-nya jadi Y terang per L sama dengan N lambda. Paham? Ini juga saya kotakin, Van. Kenapa? Karena ini tidak hanya berlaku untuk 2 celah. Ini berlaku untuk N celah. Paham? Untuk N celah. Nah, Farah udah tahu nih di mana letak terangnya. Pasti Farah juga perasaan kan, gelapnya di mana. Berarti interferensi destruktif. Atau kalau di cahaya namanya interferensi gelap. Oke? Atau interferensi minimum. Oke. Faktornya gimana? Sama. 2 buah celah berarti 2 buah garis yang akan kita gabung. Oke. Nah, sekarang Farah coba pikirkan. Bagaimana menyusun 2 buah garis ini
supaya panjang total garisnya itu 0 secara vektor. Bagaimana cara menyusun dua buah garis ini supaya total panjang garis resultannya itu 0 secara vektor? Gimana, Far? Hmm. Gimana ya? Supaya panjangnya itu 0 secara vektor. Gimana? Kayak gini kan. Betul nggak? Kan Oh, secara iya. disebut 0 tuh kalau apa? Ujung awalnya ketemu sama ujung akhir kan. Betul. Ini adalah amplitudo resultannya 0. Fun. Coba perhatikan. Berapa beda fasanya antara garis yang satu dengan garis yang dua, Fun? Berapa? Hmm. Pi kan? Ini loh, gampang aja. Ini kita perpanjang. Terus kita putar. Dari itu kita putar clockwise. Dari sini putar ke sini. Ini kan 180 derajat kan? Ya enggak? Betul nggak? Betul. Paham? Hmm. Paham nggak, Far? Diputernya gimana? Harusnya kalau saya mau gambarnya betul, ini harusnya gini. Mau gambar gini. Ini kan 180 derajat kan? Ya nggak? Oh, Ini iya, iya, iya. 40 kan? Supaya gambarnya bagus, saya taruh di bawahnya. Gitu, Farah. Ngerti nggak? Oh, iya. Kalau diulang, tinggal tambahin aja 2V terus. Ini berapa? 3V, 5V, 7V, dan seterusnya. Faham? Kalau gelap, itu nggak ada yang namanya gelap pusat, Faham? Gelap selalu dimulai dari gelap 1, gelap 2, gelap 3, gelap 4, dan seterusnya. Jadi nggak ada yang namanya gelap pusat. Lihat, ini ada polanya nggak, Faham? Gelap 1 pi, gelap 2 3V, gelap 3 5V. Polanya adalah 2N min 1 dikali V. Betul nggak, Pak? Di mana N-nya dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Betul nggak? Betul? Betul nggak, Far? Halo, Far. Mm-mm. Betul? Betul nggak itu polanya? Hmm. Coba kalau masukin 1, bener nggak? Oh, Betul? hmm. Iya. Oke. Lihat, Far. Tidak saya kotakin. Artinya apa? Ini nggak cuma berlaku, ini hanya berlaku untuk dua celah aja. Nggak bisa untuk 3, 4, atau n celah. Ngerti? Paham? Iya. Sekarang ini kita masukin ke rumus beda fasanya yang tadi di atas. Kita punya apa jadi ya? 2N min 1V sama dengan 2V per lambda dikali D sin theta. Betul? Saya hilangin P-nya boleh? Kita punya apa? D sin
theta sama dengan 2N min 1 dibagi 2 dikali lambda. Dengan N-nya dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Kalau theta tidak diketahui, kita bisa asumsikan tetanya kecil. Tetanya kecil artinya sin theta akan mendekati tan theta, yaitu Y dibagi L. Jadi kita punya apa? D dikali Y. Y-nya Y gelap berarti ya. Dibagi L sama dengan 2N min 1 dibagi 2 dikali lambda. Paham, Pak? Iya. Artinya di N celah gelapnya itu beda-beda, Pak. Gelap untuk 2 celah itu berbeda dengan gelap untuk 3 celah. Gelap 3 celah berbeda dengan gelap 4 celah. Dan seterusnya. Paham, Pak? Nah, ketika Farah sudah tahu di mana letak terang dan letak gelapnya, pasti setelah itu diminta apa? Gimana coba gambar grafiknya? Gitu kan ya? Grafik apa? Grafik gelap dan terangnya. Oke. Grafik gelap dan terangnya seperti apa? Nah, untuk mengetahui grafik gelap dan terangnya itu seperti apa, kita butuh yang namanya intensitas cahayanya. Rumus intensitas untuk kasus interferensi. Oke. Kita mulai dengan rumus umumnya dulu. Berlaku untuk E celah. Rumus umum untuk N celah. Ini dihafal aja ya, Far. Karena dulunya lumayan. Jadi, I interferensi dapat dicari menggunakan I max dikali sin kuadrat banyaknya celah dikali beda fasa dibagi 2 dibagi N kuadrat sin kuadrat beda fasa dibagi 2. Paham, Pak? Ini hafal aja ya. Ini berlaku untuk N celah. Oke, sekarang kalau kita spesifik untuk 2 celah gimana? Oke. Kalau untuk 2 celah, dengan kata lain, N-nya sama dengan 2. Betul ya, Far ya? Kita masukin aja, Far. Maka I inter sama dengan I max dikali sin kuadrat 2 dikali beda fasa dibagi 2 dibagi 2 kuadrat dikali sin kuadrat beda fasa dibagi 2. Paham, Far? Ngerti? Paham? Jadinya apa? I max dibagi 4. Jadi apa ini? Sin beda fasa dibagi sin beda fasa dibagi 2 dikuadratin. Betul gak, Far? Iya. Farah masih ingat gak? Sin 2 theta sama aja 2 2 sin sin theta cos theta theta. cos theta.
maka kita akan punya I inter menjadi I max dibagi 4, oke, dalam kurung 2 sin theta cos theta 2 sin beda fasa per 2 cos beda fasa per 2 dibagi dengan sin beda fasa per 2 dikuadratin. Betul, Far? Bentar, Kak. Apa? Yang atas tuh berarti harusnya sin 2 beda fasa. Iya, sin 2 theta kan? Hmm, Boleh nggak? dari mana? Atau gini deh, berarti kalau gitu sin theta itu adalah 2 sin theta per 2, betul nggak? Cos theta per 2, iya nggak sih? Betul? Hmm, Ketik? Coret, coret. Berarti kita punya I inter aja sama dengan I max dikali cos kuadrat beda fasa dibagi 2. Paham? Berarti, Far? iya. Karena kita tahu beda fasa untuk N celah apa rumusnya? 2V per lambda dikali D sin theta. Betul? Maka I inter sama aja I max dikali cos kuadrat Pi D sin theta dibagi lambda. Paham, Pak? Ketik. Hmm, Oke. Nah, jadi yang I max cos kuadrat Pi D sin theta dibagi lambda itu hanya berlaku untuk 2 celah. N celah tuh yang ini ya. Yang dikotakin tuh berlaku untuk berapa celahnya. Nah, sekarang bagaimana cara kita mencari I max? Jadi gini. I max itu nilainya sebanding sama amplitudo resultan maksimum dikuadratin. Oke. Dan amplitudo kuadrat itu nilainya sama dengan intensitas mula-mula. Coba lihat. Dua celah. Berapa AR maksimumnya? Cuma 2A ya. Betul nggak, Fam? Betul. iya. Berarti untuk ini saya kotakin nih. Ini berlaku untuk N celah yang di box ya ini. Oke. Ini nggak cuma berlaku untuk 2 celah, tapi berlaku untuk N celah. Oke. Untuk jumlah celahnya sama dengan 2. Berarti I max-nya sebanding sama 2A kuadrat. Berarti I max-nya itu sebanding sama 4A kuadrat. A kuadrat itu I0. Dengan kata lain, kalau 2 celah, I max-nya itu adalah 4 kali intensitas mula-mula. Paham? Iya. Oke. Sekarang Farah udah tahu. Eh, kapan aja letak terangnya. Farah juga udah tahu kapan aja letak gelapnya. Farah juga udah tahu rumus
intensitasnya untuk menentukan terang dan gelapnya. Oke, sekarang coba kita lihat bagaimana gambarnya, yaitu pola intensitas interferensi dua celahnya. Oke, oke. Ini sekarang kita mau bikin yang namanya gambar pola intensitas interferensi dua celah. Pola intensitas interferensi dua celah. Oke. Nah, sumbu Y-nya itu adalah intensitas sumbu Y-nya. Oke. Bentar. Minta tolong ke yang ada di lokasi yang ada di sini. Oke. Sumbu X-nya, sumbu X-nya itu macam-macam. Tergantung request. Yang paling gampang itu kalau sumbu X-nya adalah beda fasa. Itu yang paling gampang. Tapi kadang dia minta sumbu X-nya nggak beda fasa. Dia minta dalam bentuk D, sin, theta. Atau kadang dia minta dalam bentuk sin, theta. Atau kadang juga minta dalam bentuk Y. Nah, bagaimana cara kita membuat gambar pola intensitas? Saya kasih tahu langkah-langkahnya. Langkah pertama itu adalah, nah, langkah pertama itu adalah ini. Tentukanlah IMAX-nya terlebih dahulu. Ini dua celah kan? Dua celah itu berarti IMAX-nya paling tinggi adalah 4I0. Karena dia dua celah. Langkah kedua, tentukan di mana letak maksimumnya atau terang. Kapan dia maksimum atau terang? Ketika beda fasanya 0, 2V, 4V, dan seterusnya kan. Oke. Tidikin. 0, 2V, 4V, 6V, dan seterusnya. Jangan lupa buat juga yang bagian kirinya. Min 2V, min 4V, min 6V, min 8V, dan seterusnya. Oke? Karena ini adalah maksimum, maka dia harus setinggi 4I0 sesuai dengan IMAX-nya. Kita bikin tinggiin setinggi 4I0. Oke, kita tinggi 4I0 dulu. Oke. Oke, itu langkah kedua, Pak. Langkah ketiga,
tentukan di mana letak minimumnya. Kapan dia minimum, Far? Kalau dua celah, ketika beda fasanya V, 3V, 5V, dan seterusnya kan. Titik V sini, 3V, 5V, 7V, dan seterusnya. Di sini juga sama. Oke. Langkah keempat. Masih belum boleh saya kasih tahu. Langkah kelima, gambarkan. Oke. Nah, gambarkannya sederhana aja, Pak. Tinggal Farah bikin seperti ini. Kan kalau medium pasti dia 0 ya. I-nya ya. Nah, ngerti nggak Farah? Hmm, Ngerti? Ngerti nggak? hmm, Pernah nggak ngelihat gambar ini di, di kelas? Pernah? nah, Pernah. Nah, terus gimana kalau gambarnya maunya sumbu X-nya itu desin theta? Gambarnya saya sama persis. Tapi apa? Beda di sumbu X-nya aja. Maka kita butuh namanya converter. Apa konverternya, Far? Yang tadi, rumus beda fasa. Beda fasa adalah 2V per lambda dikali D sin theta. Berarti kalau kita maunya D sin theta itu adalah beda fasa dikali lambda dibagi 2V. Tinggal kita masukin, Far. Kalau beda fasanya 0, jadinya 0 juga. Beda fasanya V, jadinya lambda per D. Kalau 2V, lambda. 3V, 3 lambda per D. Kalau 4V, 2 lambda. Dan seterusnya. Paham, Pak? Ngerti? hmm, Kan diganti sumbu X-nya aja. Gambarnya sama persis. Kalau maunya dalam sin theta, ya tinggal D sin theta dibagi D aja. 0 dibagi D, 0. Lambda per D. Kok D sih? Salah, salah. Lambda per 2. Salah ini. Lambda per 2. Gitu ya. Ini berarti lambda per 2D. Lambda per D. 3 lambda per 2D. 2 lambda per D. Dan seterusnya. Paham, Pak? Ngerti? Kalau hmm, tubuh X-nya itu Y, berarti kita mengasumsikan tetanya itu kecil, Pak. hmm, Kalau tetanya kecil, sin theta itu mendekati tan theta. Sama aja Y per L. Berarti Y itu adalah L sin theta. Tinggal dikali L aja. Berarti ini 0 lambda L per 2D lambda L per D 3 lambda L per 2D 2 lambda L per D dan seterusnya. Ngerti, Fan? Ngerti nggak? hmm, Paham? Paham? lumayan ya. Hah? Bentar, yang Y-nya. Y-nya tinggal diganti kan. Kalau tetanya kecil kan sin sama dengan tan. Tan tadi kan dia gambar Y per L kan. Maka Y itu adalah L sin theta. Paham?
Ketifat. Hmm, Apa? bentar, bentar, bentar. Yo. Ayo, udah, Kak. Nah, kalau udah ngerti, bagaimana kalau sekarang kita tingkatkan? Jadinya interferensinya 3 celah. Oke, kita coba sekarang 3 celah. 3 celah berarti gambarnya ada tiga, tiga celah ya kayak gini. Oke, oke. Sama kayak tadi, jarak antar celah itu disebutnya D. Gitu ya. Kita bikin dulu garis ke layarnya. Oke. Kemudian kita bikin layarnya sendiri. Oke. Di tengah-tengah sini pasti terang pusat. TP. Ini anggap adalah L. Sama kayak tadi. Cahayanya adalah cahaya koheren. Cahaya koheren. Ketika cahaya itu masuk ke celah, dia akan disebarkan. Kita ambil satu titik sebagai titik sampelnya. Misalkan seperti ini. Oke. Karena kita maunya terjadi interferensi, berarti si dari celah kedua juga harus titik yang sama dong. Maka kita bisa. Oke. Kepanjangan. Bentar. Nah, ini cahaya kedua. Oke. Si cahaya dari celah ketiga juga sama dong. Harus di titik yang sama. Nah, disinilah terjadinya yang namanya proses interferensi. Oke. Jarak dari interferensi ke terang pusat itu sama Y. Oke, ini sudutnya theta. Nah, sama kayak tadi. Di soal ini tidak ada beda fasa waktu karena dipancarkan secara bersamaan. Tidak ada juga beda fasa awal karena satu sumber. Tidak ada juga di soal ini beda fasa medium. Satu medium yang sama. Nah, beda fasa lintasannya ada nggak? Kita lihat. Lintasan 1 sama 2, panjangan 2 kan. Perbedaannya adalah cari aja yang tegak lurus. Nah, ini perbedaannya. 2 dengan 3 juga panjangan 3 kan. Perbedaannya adalah yang tegak lurus.
Nah, kalau itu sudutnya adalah theta, maka ini juga theta. Berarti perbedaannya kan ini nih, delta X-nya. Juga theta. Delta X-nya. Dengan kata lain, delta X-nya sama. Delta X-nya itu adalah D sin theta. Sehingga lintasannya 2V per lambda dikali delta X menjadi 2V per lambda dikali D sin theta. Berarti kalau dijumlahkan, beda fasanya hanya akibat lintasan, yaitu 2V per lambda dikali D sin theta. Oke, makanya saya kotakin, karena berapapun jumlah celahnya, pasti beda fasanya itu kalau untuk N celah adalah 2V per lambda dikali D sin theta. Udah tahu beda fasanya, terus kita apa? Interferensinya terang sama gelapnya kapan? Oke, kita pakai fasor ya. Interferensi maksimum atau interferensi terang. 3 buah celah berarti ada 3 buah garis. Masing-masing memiliki panjang yang sama. Oke. Bagaimana kita menyusun 3 buah garis ini supaya memiliki panjang yang paling panjang? Nggak akan ada yang lebih panjang dari ini. Iya nggak, Fat? Pasti paling banyak segini kan? Ya nggak? AR-nya berapa ini? 3A. 3A. Beda fasanya 0 kan? Sama kan? 0 derajat semua kan? 0. Kalau diulang, plus minus 2V, plus minus 4V, plus minus 6V, dan seterusnya. Ini namanya TP, terang pusat, terang 1, terang 2, terang 3. Berarti rumusnya 2NV. Dengan M-nya dari 0, 1, 2, 3. Sama kan? Makanya saya kotakin tadi. Kenapa? Karena berapapun jumlah celahnya, terang itu selalu di kelipatan 0, 2V, 4V, dan seterusnya. Nah, yang seru adalah interferensi gelapnya. Interferensi minimum atau interferensi gelap. Far, 3 buah celah, 3 buah sinar. Farah punya 3 buah garis dengan panjang yang sama. Saya mau nanya ke Farah. 3 buah garis dengan panjang yang sama. Bagaimana cara Farah menyusunnya supaya memiliki panjang resultan 0? Gimana caranya? Bagaimana membentuknya? Gimana? Gimana? Nggak tahu. Lo, Far, secara vektor 0, vektor itu disebut 0 kapan? Kalau Oh, ujung siklusnya. akhirnya ketemu dengan ujung awalnya. Benar nggak? Ya, Coba sekarang Farah bayangin, Farah punya Farah punya 3 buah garis
Terus gimana caranya Farah susun supaya panjangnya 0? Segitiga. Betul. Segitiga sama sisi. Betul ya? Lihat caranya Farah. Bikin dulu garis awal. Seperti ini. Oke. Bikin perpanjangan. Kasih garis bantu. Oke. Kemudian bikin segitiga selanjutnya. Garis selanjutnya maksudnya. Oke. Bikin perpanjangan. Kasih garis bantu. Oke. Duh, lag banget lagi. Oke. Bikin perpanjangan. Kasih garis bantu. Ini 0 kan, Far? Karena ujung akhirnya ketemu dengan ujung awalnya. Yang disebut sudut beda fasa itu dari perpanjangan 1 putar counter clockwise kedua. Berapa ini, Far? Beda fasanya, Far? 120 derajat. Karena ini kan 60 derajat kan. Kalau segitiga sama sisinya nggak sih, Far? Betul. Oh iya. 120 itu sama aja berapa sih? 2V per 3. Paham? Atau bisa juga dari perpanjangan 2 counter clockwise ke 3. Sama 120 juga. Atau dari perpanjangan 3 counter clockwise ke 1. Paham, Far? Paham? Ngerti? Ngerti gak? Ngerti? Ya. Oke. Far, ada fasor yang lain gak, Far? Selain ini. Yang menghasilkan resultanya 0. Ada gak? Lupa. Nggak ada. Nggak ada, yakin. Hmm. Jawabannya ada, Far. Ingat ya, fasor itu nggak lihat bentuk. Fasor itu lihatnya sudut. Ini fasor yang 0. Berapa sudutnya? Dari perpanjangan 1, putar counter clockwise kedua. Yaitu, jadi ada banyak. Bentar. Oke. Dari perpanjangan 1, putar counter clockwise kedua. Berapa, Far? Beda fasanya, Far? 240 derajat. Atau 4V per 3. Benar, Far? Jadi ini emang dua-duanya itu adalah segitiga sama sisi. Tapi secara apa? Secara fasor itu beda, Far. Paham? Ngerti, Far? Oke. Ada yang lain nggak, Far? Enggak. Jawabannya enggak. Tahu dari mana nggak ada yang lain? Karena ada polanya, Far. Jadi walaupun apa untuk untuk minimum atau gelap itu tiap celah beda-beda, ada polanya. Pola intensitas minimum N celah. Polanya apa? Yang A. Selalu terdapat
N-1 tipe gelap. N jumlah celah. Berarti kalau N-nya 3, berarti ada 2 tipe. Ini adalah tipe 1 dan ini adalah tipe 2. Yang kedua, beda fasa gelap tipe ke M dapat dicari menggunakan M dikali 2V dibagi N. Di mana M-nya itu dari 1, 2, sampai paling banyak N-1. Coba buktiin. 3 celah, berarti N besarnya 3. Tipe gelap pertama, M-nya 1. 1 dikali 2V per 3. Tipe pertama. Betul kan? Tipe kedua, berarti M-nya 2. 2 dikali 2V per 3. Jawabannya 4V per 3. Tipe ketiga ada nggak? Nggak ada. Karena paling banyak M itu adalah N-1. Jadi kalau 3 celah, hanya untuk sampai aja. Berarti, kalau saya urutkan beda fasa untuk gelapnya, yaitu apa? Plus minus 2V per 3 plus minus 4V per 3. Oke. Ini adalah gelap tipe 1, ini gelap tipe 2. Kalau diurutkan, ini gelap pertama, ini gelap kedua. Ada gelap ketiga nggak, Far? Enggak. Ada. Yang tidak ada itu tipe gelap ketiga, Far. Terus gelap ketiga gimana? Gelap ketiga adalah tipe 1 yang diulang. Gimana ngulangnya? Tinggal tambahin aja 2V. 8V per 3. Ini adalah gelap ketiga. Tapi tipenya tipe 1. Paham? Kalau gelap keempat, tipe 2 diulang. Tambahin aja 2V. Jadi 10V per 3. Ini gelap keempat. Tapi tipenya tipe 2. Kalau mau gelap kelima, ini kita ulang lagi. Tambahin aja lagi 2V. Jadinya 14V per 3. Ini gelapnya urutan kelima. Tapi tipe gelapnya tipe pertama. Ngerti nggak, Far? Iya. Paham? Paham? Iya. Oke. Jadi, tolong diperhatikan antara tipe gelap dengan gelapnya. Oke. Gelapnya itu urutan. Kalau tipe itu jenis gelapnya, jenis fasornya. Oke. Ngerti, Far? Iya. Paham? Oke. Lanjut. Untuk jumlah celah lebih dari 2. Berarti 3 celah, 4 celah, 5 celah, dan seterusnya. Terdapat yang namanya interferensi maksimum sekunder. Apa itu maksimum sekunder? Maksimum sekunder itu disebut maksimum, dia nggak maksimum. Karena ada yang lebih maksimum lagi. Tapi disebut minimum, dia nggak 0. Dia ada nilainya. Jadi dia disebutnya maksimum lokal. Oke?
Nah, apa polanya? Ada polanya, Far. Pola untuk interferensi maksimum sekunder. Pola pertama, selalu terdapat N-2 tipe maksimum sekunder. Makanya kalau dua celah nggak ada kan, Pak? Karena N-2 itu 0, hanya 0 tipe. Kalau tiga celah ada 3-2, satu tipe. Yang B. Maksimum sekunder selalu terdapat di antara dua tipe gelap. Coba lihat. Berarti beda fasa maksimum sekunder. Tipe gelap 1 kan 2V/3. Tipe gelap 2 adalah 4V/3. Berarti di tengah-tengahnya berapa, Far? I. 3V/3 atau V. Gimana gambar fasornya, Far? Bikin dulu garis lurus, perpanjangan, kasih garis bantu. Dari depan perpanjangan, putar counter clockwise ke sebesar 180. Kalau kan dia nempel, kita taruh di bawahnya aja. Oke, paham? Perpanjangan lagi, kasih garis bantu. Dari depan perpanjangan, putar counter clockwise sebesar 180 derajat. Kayak gini. Paham, Far? Berarti amplitudo resultannya itu adalah 3A ya. Karena A dikurangin A ditambah A. Betul, Far? Ngerti? Ya. Oke. Sekarang Farah udah tahu semua letaknya. Sekarang kita mau bikin yang namanya pola intensitas interferensi untuk kasus 3 celah. Oke. Yes. Loh. Sumbu Y-nya pasti intensitas. Oh iya, rumusnya ya. Lupa, bentar. Lupa rumusnya dulu. Berarti rumus intensitasnya juga beda ya kalau 3 celah ya. Rumus dasarnya sama. Kita pakai yang ini rumus dasarnya. Mana sih? Ini rumus dasarnya ya. Jadi rumus dasar itu nggak pernah berubah. Untuk N celah pasti ini. Cuma diganti aja jumlah celahnya. Oke, kan kita masukin N-nya sama dengan 3. Berarti kita punya I inter, I max, sin kuadrat 3 dikali beda fasa per 2 dibagi 3 kuadrat sin kuadrat beda fasa per 2.
Oke, berarti kita punya IMAX dibagi 9 sin 3/2 beda fasa dibagi sin beda fasa per 2 dikuadratin. Oke, ini susah disederhananya karena dia bilangan ganjil ya. 3/2 dan bawahnya 1/2. Ini bisa aja sih di otak atik, tapi ya udah begini aja. Oke, tadi udah kasih tahu langkah-langkahnya kan, Far? Langkah-langkahnya mana sih? Nah, ini dia. Copy, masukin ke sini. Paste. Ini langkah-langkahnya. Kecilin aja deh. Langkah pertama apa, Far? Tentukan IMAX. Ini 3 celah ya, Far? 3 celah kan AR maksimumnya berapa? 3A. IMAX itu sebanding sama AR kuadrat. Berarti maksimumnya adalah 9A kuadrat. 9I0 berarti. Oke. Setelah itu apa? Letak di mana maksimumnya? Anggap aja sumbu X-nya beda fasa ya. Nanti kalau mau cari yang lain tinggal di-convert aja. Maksimum selalu di kelipatan 0,2V 4V. 0, 2V, 4V, 6V, dan seterusnya ya. Ini juga sama. Minus 2V, minus 4V, minus 6V. Oke, karena dia maksimum, berarti apa, Fat? Tingginya harus setinggi IMAX-nya, yaitu adalah 9 I0. Oke, paham, Far? Ngerti, Far? Iya. Terus, letak minimum. Ada berapa tipe minimum kalau 3 celah? 2 tipe kan? Berarti ditaruh di sini. 2V/3 sama di sini. 4V/3. Ini pengulangannya aja. Tambahin 2V, tambahin 2V. Sama. Juga sama. Ini minusnya. Oke. Juga sama. Terus, langkah keempat. Masih rahasia kan? Nah, saya tahu sekarang. Tentukan letak di mana maksimum sekunder. Jadi apa? Maksimum sekunder selalu terletak di antara dua tipe gelap di sini. Juga sama di sini, di sini, di sini, di sini, di sini. Berapa tinggi atau intensitasnya? Kita lihat, maksimum sekunder itu AR-nya adalah A. Maka IMAX-nya kan AR kuadrat kan. Berarti kan A kuadrat. Apa itu I0? Berarti tingginya cuma setinggi I0. Tinggi-tinggiin dia setinggi I0. Nah, kalau udah bikin gambarnya. Gambarnya akan jadi seperti ini, Pak.
Pernah nggak lihat gambar kayak gini, Far, di kelas, Far? Pernah. Nah, ini maksudnya gini. Ngerti? Paham? Jadi ada langkah-langkahnya. Nah, saya pernah ketemu soal UTS sampai 4 celah, Far. Jadi kalau bisa, Farah harus pahami sampai minimal 4 celah. Bisa? Bisa, Pak? Ya, Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak, Far? belum. Oke, berarti kita tinggal difraksinya aja ya. Jadi interferensinya udah selesai, tinggal difraksinya aja. Oke, nanti catatan saya kirim lewat WA. Oke, mari Farah. Makasih, Kak.